teh tanya lalu midang Haji Lukman nintiang tiang lah redaang sida tiang lamarang sida nintiang lagu ninah bani tanya tiang lagu alhamdulillah akhir mau mesak mau merari malik alhamdulillah balu hah dadara arak dadara melek lagu dadara nikah dia melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang dewek yang pelunggu sami hormati Ketua IKA NTB Ayahanda Bapak Haji Ma'mun SH, Ketua Panitia Bapak Haji Muzakirullah yang kebetulan beliau niki Bendahara Umum Majelis Ulama Kabupaten Lombok Barat, para pelingsir, mami-mami tiang, sanak bija, wayah anom, tokoh agama, tokoh masyarakat yang nenten bisa tiang sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat tiang buat pelungguh sami senamian. Singkatnya, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur tebareng-bareng panjatang tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Lejelo sak mangkin niki alhamdulillah tiang pelungguh sami pulih silaturahim dalam rangka silaturahmi ikatan keluarga apit ai, sekaligus memperingati maulid desida Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang pelungguh sami senamian lema pulih syafaat lengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pertama ampura sinampura agung sinampura yang terhambat hadir di tengah-tengah pelungguh sami, tiang sebenarnya berasal dari Gerung Beleke Lombok Barat. Cuma tadi malam tiang ada acara di Longtun Kupang Lombok Tengah, Kopang Den Kupang ya. Tiang bersama keluarga menginap di sana dan ampura sebenarnya tiang agak sedikit kurang sehat, agak pilek dan batuk karena tiang baru saja pulang umroh. Selama 16 hari tiang berada di Makkah dan Madinah. Yang ingin tiang sampaikan pertama kali jamaah rahimakumullah, sewaktu kemarin tiang ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dekat pintu Raudhah, dekat dari kuburan desida Nabi, masih terbayang tiang sepuh hadis Nabi bertulis dengan warna kuning keemasan. Desida Nabi berbahasa, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kelak akan aku berikan kepada umatku, termasuk umatku yang sempat mengerjakan dosa besar.
Jari enara umat Islam sak sempat gawe dosa belik, ampura sinampura agung merantan misal berzina, sihir, syirik. Tobat kemudian tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Maka yakna berhak mau syafaat lengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau orang-orang yang sempat mengerjakan dosa besar saja akan berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi, napi lagi tiang pelunggu sami saandek wah gawe dosa belik. En saaran dosa kodek ja mungkin hampir bilang jelo tiang pelunggu sami gawe. Lagu ndek toah gawe dosa belik. Maka tentu jauh lebih berhak untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, belik-belik entah tiang pelunggu sami bersyukur tiba di sida Allah taala. Sak tepiak isi desida Allah taala jari umat desida Nabi. Sengak sopo ulama berbahasa, asyai'u idza udhifa ila syarifi syarifun. Sesuatu manakala disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka sesuatu itu ikut menjadi mulia. Ampura tiang pelunggu sami bediak nabi sak paling mulia, maka secara otomatis tiang pelunggu sami menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Ampura sinampura agung jamaah. Fatimah binti Muhammad ikembe Fatimah mulia sengak lek mudin ara embel-embel desida Nabi. Aisyah bintu Abu Bakar, kenapa beliau mulia? Karena di belakangnya ada embel-embel baginda Nabi. Khadijah binti Khuwailid, kenapa mulia? Karena di belakangnya ada embel-embel baginda Nabi. Sofia binti Luhai, seorang Yahudi jamaah senamian, kenapa ia mulia? Karena di belakangnya ada embel-embel baginda Nabi. Ampura, Sofia niki berasal dari Khaybar jamaah senamian. 2 kali Nuh merari bedeang semama dengan Yahudi. Waktu sak bedeang semama sak kedua sepok malam mimpi ia rembulan jatuh di pangkuannya. Keesokan harinya ia bercerita kepada suaminya, "Yau semamang kemakat si solah imping ku ibiana." Apa imping? Aku ngimpi rembulan jatuh di pangkuan. Nabi unin semaman berjawab jamaah senamian, ampur sandek-ndek doang si mengimpi kamu unin. Kamu melihat merari kanca Muhammad nabinya orang Islam itu ya. Menunin semaman jamaah senamian. Waktu Sofia binti Luhai masih kanca semaman sak kedua. 4 tahun setelah Sofia mimpi, Khaybar ditundukkan oleh baginda Nabi. Sofia menjadi tawanan, Sofia menjadi tahanan jamaah senamian. Terjauh bain tiba julun desida Nabi Sofia binti Luhai niki. Maka Nabi kemudian memberikan kepadanya 2 pilihan. Sofia, aku berikan kepadamu 2 pilihan. Engkau aku lepaskan, engkau aku bebaskan tanpa beban, atau engkau masuk Islam dan menikah dengan saya. Bahasa Nabi. Ampura sinampura agung jamaah. Tanpa berpikir 2 kali Sofia bintu Luhai ingat entan mimpi salai 4 tahun yang lewat. Ketika ia bermimpi matahari jatuh ke pangkuannya, maka tanpa berpikir 2 kali langsung ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ampura ibu-ibu, para gadis, narak di antara pulunggu sami. Ampura misal narak bebalu, sak sempat ngimpi rembulan jatuh di pangkuannya. Mungkin sang arak tuan guru jaga yang merarikan jesina. Ya. Masya Allah. Ampura jamaah. Jari sebinian Nabi niki mulia karena di belakangnya ada embel-embel baginda Nabi jemaah. Maka Nabi bahasa tidak Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab Allah katakan, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'. Sebinian desida Nabi bahasa desida Allah. Kamu pada sajari seninan Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa'. Kalian itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Ampura sinampura agung jamaah. Sangka laik le zaman Nabi luwe dengan nina sak datang serahang diri hadiahang diri tiba desida Nabi. Al-Quran menjelaskan, ini mura'atun wahabat nafsaha bahasa desida Allah. Luwe dengan nina sak hadiahang diri, sak sedekahang diri tiba desida Nabi. Saya ngak si melet menjadi sebinian desida Nabi. Sangka lai ampura mami-mami tiang, tuan guru lai tersedekahang si jamaah senamnya. Tentu natun dek niki. Lagu kebengak tiang makin jak ni narak baik sak bersedekah tiba tuan guru. Ampur. Tutilin tiang ceramah Pak Haji Muzakirullah ni narak baik sak bersedekah tiba tiang. Sang ke jelo niki jamaah hafid ai sang narak sak bersedekah. Subhanallah. Ampura sinampura agung jamaah. Allahu Akbar. Niki Pak Haji Lukman juga tuan guru beliau. Beliau banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran dan imam besar di Masjid Baitur Rahman, nggih. Pak Haji Lukman, masya Allah. Yang sering isi kajian di tempat beliau dan beliau sering jadi imam. Bacaannya bagus, hafalannya bagus. Lagu singone mau Malik merari Pak Haji Lukman. Nggih, girang bercerita tiba tiang arak. Dek man merari ide dare nen. Teh tanya lalu midang Pak Haji Lukman nen tiang. Tiang wah redaang sida tiang lamarang sida nen tiang. Lagu ni nah bani tanya tiang. Lagu alhamdulillah akhir mau mesak mau merari Malik alhamdulillah. Balu. Hah? Dedara? Arak dedara melek, lagu dedara nikah dia melek. Ampura sinampura agung jamaah. Ampura. Nabi le antara keistimewaan seninan desida Nabi jamaah. Ampura niki. Aisyah radhiyallahu anha waktu saat tebilin sida-sida Nabi umurnya baru 18 tahun jamaah senamian. Masih ninges, masih cantik rupawan. Dek Nuahman turun mesin jamaah senamian. Saya Aisyah di Nuah bedeang biji, di Nuah bedeang anak Aisyah. Cerdas, pintar, en secara jiwa dengan mama saya adik mele tiba Aisyah jamaah senamian. Tapi satu di antara keistimewaan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran memberikan gelar kepada mereka dengan sebutan Ummahatul Mukminin,
ibu bagi seluruh orang yang beriman, jamaah sekalian. Maka sebagaimana anak tidak boleh menikah dengan ibunya, maka seluruh orang yang beriman tidak boleh menikah dengan janda-janda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu adalah ibu bagi seluruh orang yang beriman. Jadi dia engkanggo like sahabat yang merarikan sebinian desida Nabi, jamaah. Sehebat apapun sahabat itu, niki en sebinian Nabi, lagu en sebinian Tuan Guru jak kanggun Pak Haji Lukman ge. Sehebat apapun Tuan Guru itu, setinggi apapun gelarnya, bahkan mau disebut waliullah, misal seorang sebinian niki melen merarikan dengan mamesak lainan, kanggun jamaah sekalian, karena mereka bukan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, ampura sinampura agung, menun lahir desida Nabi menurut kaul jumhurul ulama jelo Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang dikenal dengan istilah tahun gajah. Sinumbak bayi niki si Abdul Muttalib papun pun jauh ujek julun Ka'bah al-Musyarrafah. Keketuan ngisi dengan Mekah waktu nikah, ya Abdul Muttalib bima samaita hafidaka, ma Abdul Muttalib saya si miak beng aran bayin meni unin keketua. Berjawab Abdul Muttalib, samaituhu bi Muhammad, si kebeng aran bayin kene dengan aran Muhammad. Keketuan si dengan Mekah waktu nikah, ya Abdul Muttalib, nama Muhammad itu bukan nama yang lazim di kalangan penduduk Mekah. Kenapa kau berikan cucumu dengan nama Muhammad? Abdul Muttalib menjawab, asa ayyakuna Muhammadan fil alam. Saya berikan nama cucu saya ini dengan nama Muhammad. Siapa tahu kelak ia menjadi orang yang banyak dipuja dan dipuji di seluruh alam. Sabeng ya arah dengan nama Ahmad, ibundanya Aminah, jamaah sekalian. Maka nama beliau yang disepakati oleh para ulama, niki ulama ijma, nama beliau sak dua niki sak paling sepakat. Nama Ahmad dan nama Muhammad. Al-Imam As-Sayuti menyebutkan nyelue aran desida Nabi. Lagu niki masih khilaf di kalangan para ulama, jamaah sekalian. Ahmad Allah sebut sebanyak 1 kali di surat As-Saff. Dalam pernyataan Nabi Isa alaihissalam, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, lemak yang datang Nabi setelah aku aran Ahmad. Sementara Muhammad Allah sebut sebanyak 4 kali persis dengan 4 huruf nama Muhammad. Disebut di surat Ali Imran, disebut di surat Al-Ahzab, disebut di surat Al-Fatah, disebut di surat Muhammad. Napi kenan Ahmad dan Muhammad, jamaah sekalian nampur. Ahmad niki bentuk sighah mubalagah dalam bahasa Arab, berasal dari isim Hamid. Hamid artinya orang yang memuji, sementara kalau Ahmad artinya orang yang paling banyak memuja dan memuji. Sengaja tidak Allah Ta'ala sekali doang sebut aran Ahmad dalam Al-Quran, karena Allah ingin mengatakan kepada seluruh dunia, inilah hambaku yang paling banyak memuja dan memujiku, jamaah sekalian. Sementara Muhammad itu bentuk isim maf'ul dari fi'il hammada yuhammidu tahmidan, fadzaka muhammidun fahuwa muhammadun. Timbangannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun. Nabi kenan Muhammad, jamaah sekalian. Jika Ahmad artinya orang yang paling banyak memuja dan memuji, maka Muhammad maknanya orang yang paling banyak dipuja dan dipuji.
Sampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Dek ni doang sak beriman, sak puja-puji desida Nabi. Bukan hanya kita manusia, bahkan Allah sang penciptanya, Allah sang Tuhannya tidak pernah berhenti memuja dan memujinya lewat salawat dan salam yang selalu disampaikan untuknya. Maka pantas disida Allah berbahasa dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan jamaah, ampura sinampura agung, ampura sinampura agung. Tiang pernah diundang ceramah ke Eropa. Sewaktu tiang berada di Eropa, tiang ditanya dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh para orientalis dan para misionaris dalam rangka menanamkan keraguan-raguan di hati orang-orang yang beriman. Pertanyaannya mengatakan apa? Kenapa umat Islam disuruh bersolawat kepada nabinya? Bukankah itu pertanda nabinya orang Islam itu belum tentu masuk surga? Maka jikalau nabinya saja belum tentu masuk surga, apalagi umatnya, kata mereka. Jamaah sekalian, ampura sinampura agung. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Baru desida Allah Ta'ala berbahasa, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan jemaah, ampura. Tiang pelunggu sami umat Islam tersuruh sida-sida Allah di dalam ayat sabaru niki, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikanlah salawat salam kalian kepada nabi kalian. Niki perintah jamaah sekalian. Ampura. Tiang pelunggu sami umat Islam disuruh bersalawat kepada nabi bukan untuk mendoakan nabi masuk surga, karena beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tamu surga jamaah sekalian. Ampur. Piran sempat piran. Arak sopok manusia. Konon dia dulunya muslim, lalu murtad ke Kristen dan menjadi pendeta. Namanya kece. Ya. Sempat dia mengatakan, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Muhammad itu berada dalam surga. Perhatikan jemaah, ya tiang Jawa. Surat tutuk pontek, surat paling pendek dalam Al-Quran jemaah sekalian. Di ayat pertamanya Allah mengatakan apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sebuah telaga di sorga namanya Al-Kautsar. Ampur. Jadi desida Nabi Nuh teben surga sida Allah Ta'ala. Surga, bahkan telaga dalam surga yang bernama Al-Kautsar, Allah telah berikan jaminan dalam Al-Quran. Bahasa desida Nabi, saya lemak sak mau nginem langan telaga Al-Kautsar walaupun hanya seteguk saja. La yazma' min ba'dihi abada. Dek nuahya kehausan setelah ia minum walaupun hanya setetes dari telaga Al-Kautsar. Dan itulah makna dari selawat berjanji yang tiang pelunggu sering baca.
yang ungkapannya begini jamaah sekalian. Niki agol bila tepung tiang kadu dek tiang tahu berbiagol dengan Nabi Aib pit Aib Haji Luqman. Ya. Hauduka safil mubarrad wirduna ya man nusyuri. Ya gol ya pit Aib. Paden. Oh paden menurut. Masya Allah. Hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Telagamu ya Rasulullah, yaitu telaga Al-Kautsar niki. Yauman nusyuri, lema tole jelo kiamat, kami umatmu akan datang dan engkau akan memberikan minuman kepada kami. Haudukas safil mubarrad, telagamu yang luar biasa jernih, al-mubarrad yang begitu dingin, luar biasa segarnya. Wirduna yauman nusyuri, kami semua kelak umatmu akan datang melewati dan menyambangi. Dia melet ya mak? Melet? Perhatikan. Jadi Allah sudah jamin dalam Al-Quran. Begitu juga di surat Al-Fatah ayat yang kedua Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Isampun terjamin sudah Allah Ta'ala dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan dalam satu hadis sahihnya, ana awwalu man yatruku babal jannah yaumal qiyamah. Saya nanti bahasa Nabi orang yang paling pertama kali akan mengetuk pintu surga. Ketuan si malaikat penjaga surga, man anta sayyida, ana Muhammad, saya Muhammad. Nabi basen malaikat penjaga surga, umirna alla naftaha hadzal bab qabla an tadkhulaha anta. Kami diperintahkan oleh Allah untuk tidak pernah membuka pintu surga ini sebelum engkau wahai Muhammad yang memasuki untuk pertama kali. Subhanallah. Maka perhatikan jamaah, hampura sinampura agung. Kita bersolawat kepada Nabi bukan untuk mendoakan Nabi masuk surga. Nabi tidak butuh didoakan oleh kita, tapi kita umatnya yang butuh kepadanya. Jamaah sekalian, perhatikan. Al-Imamul Busairi, penulis kasidah burdah yang sangat terkenal sekali. Ampura, tiang 10 tahun berada di Mesir, sering bertemu dengan Tuan Guru Bajang lain waktu tiang di Mesir. Tiang tinggal di kota Kairo. Tiang datang lalu berkunjung ke kota Alexandria namanya, atau kota Iskandariah dalam bahasa Arabnya. Niki jaraknya sekitar 4 jam dari Kairo. Selalu tiang datang ziarah ke kuburannya Al-Imamul Busairi, penulis kasidah burdah niki jamaah sekalian. Beliau laik sempat setruk jamaah sekalian. Den tahu gerak angawak, den tahu pisah langan lasah, sak tahu entirep. Tapi bibirnya, mulutnya tidak pernah berhenti bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian beliau mendapatkan kehormatan Desida Nabi hadir dalam mimpinya. Datang Nabi dalam mimpi Al-Imamul Busairi, memberikan selendang ke pundaknya. Busairi kadu selendang nih basan Desida Nabi, maka kasidahnya diberi nama dengan kasidah burdah. Burdah artinya selendang jamaah sekalian. Di antara bunyi kasidah niki ampura, jadi menon tebeng selendang sida-sida Nabi, Al-Imamul Busairi bangun dari mimpi. Selapuk penyakit le awak telah jamaah sekalian. Beliau bangun dari tidurnya, berdiri, berjalan, bahkan malam itu langsung bisa berlari. Maka kemudian beliau menulis dalam kasidah burdahnya dengan mengatakan, huwal habibul ladzi
turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Dialah sang kekasih, dialah makhluk Allah yang tersayang, satu-satunya yang akan bisa memberikan syafaat di saat situasi kacau balau nanti di padang mahsyar, yang Al-Quran menggambarkan dengan sebutan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saudara tidak lagi mengenal siapa saudaranya, anak tidak lagi ingat siapa ibu dan bapaknya, suami tidak lagi ingat siapa istri dan anak-anaknya, karena semua orang sibuk dengan urusan masing-masing di padang mahsyar. Ribut situasi padang mahsyar. Dek nara Nabi saya tahu berbeng syafaat, dek nara malaikat saya tahu berbeng syafaat, kecuali syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, maka perhatikan jamaah rahimakumullah, kita bersolawat dan salam kepada Nabi itu sebagai bentuk salam hormat dan salam takzim kita kepada Nabi, bukan untuk mendoakan sang Nabi. Kenapa kita harus memberikan salam hormat dan salam takzim kepada baginda Nabi? Karena jangankan kita manusia, jangankan kita umatnya, Allah saja sang penciptanya bersama seluruh malaikatnya tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepada sang baginda Nabi. Tidak ketika Nabi masih hidup di atas dunia, bahkan setelah beliau meninggal dunia, bahkan sampai kiamat tiba, Allah tidak pernah berhenti memuja dan memujinya lewat salawat dan salam yang selalu dibacakan untuknya. Jadi dendek nite Allah doang sak ciptanya, Allah saja sang Tuhannya tidak pernah berhenti memuja dan memujinya. Ialah sebab yang pelunggu sami berselawat kepada sida Nabi sebagai salam hormat dan salam ta'zim kepadanya. Jamaah senangnya ampura yang sering mengatakan ampura sinampura agung, yang niki termasuk yang Allah Subhanahu wa taala sering berikan kesempatan dan nikmat berkunjung ke berbagai negara, yang pernah dakwah di Eropa, yang juga pernah berdakwah di Jepang. Jamaah sekalian, 4 bulan sebelum corona, Agustus September, yang berada di Cina, di kota Xiamen di provinsi Fujian di Cina, yang sering mengatakan tidak semua orang barat, tidak semua orang non muslim anti kepada baginda Nabi. Den selapuan dengan sanik mantama selam jamaah senamian anti kepada baginda Nabi. Yang akan sampaikan pernyataan 3 orang jamaah senamian. Pertama, yang mohon izin tambah 3 menit nggih, ampura niki terakhir. Pertama, yang ditulis oleh Josh Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine Islam, Islam yang hebat. Beliau mengatakan apa jamaah sekalian di bukunya itu? Beliau mengatakan dalam ungkapan bahasa Inggris, I have studied him. Saya sudah pelajari tentang Muhammad itu. The wonderful man, sosok yang sangat mengagumkan. And in my opinion, far from being an antichrist, kata beliau. Dan menurut saya, Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti-Kristen. Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti non-muslim. Bahkan beliau sampai pada kesimpulan dengan mengatakan, he must be called the savior of humanity. Harusnya Muhammad itu diberi gelar Bapak Penyelamat kemanusiaan. I believe that, kata beliau, saya sangat yakin
If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problem, kata beliau. Saya sangat yakin jikalau sosok seperti Muhammad hadir kembali di tengah-tengah dunia modern, dialah satu-satunya yang akan mampu mengatasi berbagai problematika dunia dengan keindahan akhlaknya yang sangat luar biasa. Tumben dek kena Allahu Akbar Pak Haji Lukman. Ya, si dengan top. Ya, yang tadi nyadu buka buku Jos Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine Islam. Lain lagi yang ditulis oleh Michael Hart, jamaah sekalian, seorang Kristen masih hidup sampai jelo niki. Umurnya 87 tahun, jamaah sekalian. Masih nirup sampai jelo niki, tinggal di Amerika. Dia menulis sebuah buku sangat terkenal sekali. Judul bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Ampun, dengan segala kejujurannya, dengan segala keobjektifannya, beliau menaruh Nabi Muhammad di urutan yang pertama, sementara Nabi Isa yang diyakininya sebagai Tuhan hanya ditaruhnya di urutan nomor 4, jamaah sekalian. Nenek entuluk nomor 4. Ampur nih, ampur. Di depan bukunya, di mukaddimah bukunya itu dia mengatakan apa? My choice of Muhammad to lead the list of the most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. Kenapa saya memilih Muhammad untuk menjadi yang pertama di antara 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh sepanjang masa? Mungkin membuat pembaca buku saya terheran-heran dan bertanya-tanya, karena beliau seorang Kristen, jamaah sekalian. Tapi dengan segala kejujurannya, Michael Hart mengatakan, he was the only man in history. Dialah satu-satunya manusia dalam sejarah manusia who was supremely successful on both the religious and secular level, kata beliau. Muhammadlah satu-satunya manusia yang paling sukses hidupnya sebagai pemimpin, baik sebagai pemimpin agama, tidak terkecuali sebagai pemimpin negara. Yang tadi nyadu Pak Haji Lukman, Peter Michael Hart oleh Amerika ketuanya. Masih hidup sampai jelo niki, jamaah sekalian. Terakhir, pernyataan seorang pemain sepak bola, jamaah sekalian. Masih main bal sampai jelo niki, tiang yakin luik bapak-bapak sademen boya bal. Girang boya bal selakian di ibu-ibu. Girang ditanden mama niken boya bal no. Yang dengan mama dia tahu dia girang boya bal, diragukan ke laki-lakiannya. Ampur niki, ampur. Laik sebinian tiang nikah waktu tiang di Mesir, jamaah sekalian. Sebinian tiang nikah berasal dari Bandung, bareng tiang sekolah di Al Azhar. Dek nuah tahu aran pemain sepak bola. Menun merari kan tiang selaku pemain sepak bola sinapa. Karena tiang dek tiang bau ketinggalan boyebal, jamaah sekalian. Ampur. Jadi ada seorang pemain sepak bola, nama aslinya Javier Hernandez, pernah bermain di Manchester United, lalu sempat pindah ke Real Madrid, kembali lagi bermain di Liga Inggris di Leeds United, lalu sekarang terakhir ini dia main di Liga Amerika di LA Galaxy. Nama tenarnya Chicharito, jamaah sekalian. Betulis lek tangkong lemu di Chicharito. Nama aslinya Javier Hernandez. Yang menarik, jamaah sekalian, searan Chicharito niki sampai makin setiap kali ia masuk ke lapangan, ia selalu berdoa mengangkat tangan persis kayak orang Islam. Tapi setiap kali ia mencetak gol ke gawang lawan, dia tidak pernah lupa tanda salib, jamaah sekalian.
Maka satu hari wartawan CNN bertanya kepadanya, "What is your religion?" Cicarito, apa je sebenar agama di sida ni? Sehingga kadang-kadang meraduan dengan Islam, kadang-kadang meraduan dengan Kristen. Apa jawaban jujur Cicarito jamaah sekalian? Dengan segala kejujuran Cicarito mengatakan, "I am not a Muslim." Saya ini bukan orang Islam. But the best person from my view is Prophet Muhammad. Tapi walaupun saya bukan orang Islam, manusia terbaik yang pernah dilahirkan ke tengah-tengah dunia, manusia terhebat yang pernah ada dalam sejarah manusia, yaitu nabinya orang Islam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak Haji Lukman yang diri nyadu misalnya ada bedait kan Cicarito ketua ni baik ya, sang datang itu litiman boya MotoGP lemak ya, ampur masih hidup sampai jelo niki. Maka jamaah rahimakumullah, tiang ingin sampaikan di hadapan pelunggu sami senamnya, ampur terakhir enara film-film yang membuli baginda Nabi, enara serio video di YouTube kah atau di apakah sak pelengek-lengek desida Nabi dendek taru-aru pada sini dengan sak pihak video-video sak pelengek desida Nabi niki saya nggak ada neman tahu desida Nabi jamaah Islam. Dan dengan sak tahu desida Nabi semuanya menyanjung, semuanya memuji akhlak baginda Rasulullah jamaah sekalian. Kemarin waktu tiang umroh tiang sempat ke kota Taif. Kota Taif niki penduduknya sangat kurang ajar kepada baginda Nabi. Setelah pamannya Abu Talib meninggal, 3 hari setelahnya istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha yang meninggal. Sedih desida Nabi jamaah. Pelain lalu perhatikan jamaah, jarak antara Mekah dan kota Taif niki sekitar 95 kilo. Lampak mesak desida Nabi langan Mekah dari pegunungan-pegunungan yang sangat luar biasa itu. Beliau datang ke kota Taif dengan satu harapan, siapa tahu ada penduduk Taif yang mau beriman dan mau memberikan pertolongan ya Mas Nabi. Nabi sedang sangat sedih sampai itu bukan sambutan yang beliau temukan, tapi sambitan yang beliau dapatkan. Hampir selapuk penduduk Taif sugul jauh batu pelewas desida Nabi jamaah sekalian. Karena kode nina mama budak tersuruh sugul pelewas desida Nabi. Berdarah-darah baginda Nabi jamaah. Ya. Maka tiang kemarin sempat berhenti di sebuah masjid yang dibangun besar mungkin namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil niki ia tahu Nabi mentelah bedait kenca Jibril. Jibril menghibur baginda Nabi. Ya Muhammad, kata Jibril, Allah sudah dengarkan segala keluh kesahmu, sudah dengarkan segala permohonanmu. Sehingga waktu salik Taif jamaah sekalian menuntut pelewas isi dengan Taif, beliau sempat berdoa, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa hawani 'alan nas ya rabbal alamin anta rabbul mustad'afin anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Bahasa Indonesia gama nenek kaji yang terhina si manusia jelo niki. Sida ya Allah adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Tuhan saya ya Allah, sambil nangis sida Nabi. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan serahkan saya ya Allah, bahasa sida Nabi.
ila ba'idin yatajahamuni, apakah engkau akan serahkan saya kepada musuh saya yang jauh sana di kota Makkah yang telah membuat neraka jahanam buat saya, am ila aduwin mallaktahu amri, atau kepada musuh yang dekat sini di kota Taif yang telah semuanya habis melempari saya. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, bahasa Nabi gamak nenek kaji, yang penting dendek sili tiba tiang, saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang itu kepada saya. Itulah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi di sebuah tempat mungkin dibangun namanya Qarnul Manazil. Ia tahu dengan mulai kenakan pakaian ihram kalau ingin tawaf, kalau ingin umrah dari wilayah Taif jamaah senamnya. Datang Jibril barak desida Nabi Muhammad, Allah sudah dengar segala keluh kesah. Sebentar lagi akan datang malaikat gunung, malakul jibal, akan memberikan pertolongan kepadamu. Dek ngonek datang malakul jibal jamaah senamnya. Malakul jibal niki berkata kepada Nabi, hai Muhammad, makanya tiang nangis waktu tiang berada di Qarnul Manazil itu. Hai Muhammad, bahasan malakul jibal, dua gunung lek Taif sak belik-belik ni emele yak kangkat pusim plewas dengan Taif sak durhaka dia. Saya akan lakukan, bahasan malaikat jibal. Lagu Nabi bahasan desida Nabi jamaah senamian, beliau mengatakan, ondek kiak ngendeng menu tiba desida Allah Subhanahu wa taala, asa ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Saya hanya berharap dan bermohon kepada Allah, jikalau orang tua mereka saat ini semuanya durhaka tidak mau beriman kepada saya masih punya harapan. Sang narak lemak banak bayi balon keturunan saya beriman tiba desida Allah, tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ia bahasa desida Nabi jamaah senamian. Ternyata menun bilinang desida Nabi pada tahun 11 Hijriah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal terjadi gerakan murtad jamaah senamian. Luwek dengan sandik milih bayar zakat Malik setelah Rasulullah SAW wafat. Ditambah lagi dengan munculnya seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab yang mengaku dirinya jadi nabi. Diperangi kemudian oleh Abu Bakar. Nabi yang istimewa jamaah, yang menjadi garda terdepan pasukan Abu Bakar dalam memerangi orang-orang murtad ketika itu adalah penduduk Taif yang seluruhnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah baginda Rasulullah dengan keindahannya yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan tiang pelunggu sami jelo niki peringati Maulid Nabi, yelangan tiang pelunggu sami luwek-luwek berselawat tiba ada sida Nabi, dan yelangan tiang pelunggu sami lema mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur tampiasi ampura sinampura agung kalau kepanjangan, dan ampura karena tiang terlambat jamaah senamian. Sila berdoa mudah-mudahan tiang pelunggu sami senamian bersama seluruh keluarga besar kita kelak berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma rizukna mahabbata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warzuqna syafa'ata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, waj'alna mimman bijiwari nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya Rahman.
Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya rahman ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ala niyatil qabul. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.